Orang kita bisa itu mengenal orang itu dari karakternya, ya, karakternya. Nah, oke, klik. Ada 4 tipe karakter, biar kita gampang mendefinisikannya atau mengklasifikasinya, ya. 4 karakter. Kalian ini masuk di karakter yang mana nih? Tipe yang mana? Oke, klik 1. Oke. Nah, sanguinis, ya, sanguinis nih, ya, sanguin ya. Orang yang memiliki tipe ini cenderung mudah bersosialisasi, nah, tahu sosialisasi berakrab, mudah akrab dengan teman-teman, ya, ceria. Oke, terus berpetualang. Siapa yang suka berpetualang di sini? Wah, suka berpetualang? Oke, naik gunung suka? Wah, kalau teman-teman yang sulit mau suka? Masuk kampung? Ya, tuh ada tantangan, kita mundur atau maju? Nah, berarti orang suka berpetualang, ya. Terus kemudian mencari kesenangan. Siapa yang suka mencari kesenangan? Semuanya lah, ya. Betul. Semua pasti ingin mencari kesenangan. Di tempat ini mencari kesenangan juga kan? Ketemu banyak teman-teman, ya kan? Kemudian dan tantangan, sukakan tantangan. Nah, siapa yang sukakan tantangan? Yes? Ibu, pernah mengalami tantangan, Ibu? Apa Bu tantangannya? Dalam usaha. Ya, dalam usaha contohnya? Oh, dicaplok orang, ya kan? Nah, itulah ternyata ada harimau, ya kan? Nah, itulah dalam dunia bisnis, ya kan, usaha. Tapi kita harus siap menghadapi tantangan itu atau realita, karena di dunia ini bukan malaikat semuanya, ya kan? Jangankan di dunia, di sekolah Alkitab juga banyak yang tidak jadi malaikat, ya kan? Saya dulu pikir, di tempat pembentukan sekolah Alkitab pendeta-pendeta berarti itu malaikat semua. Tidak, saudaraku, karena masih ada dosa. Selama iblis masih ada di muka bumi ini, tetap, ya, kehidupan dosa masih ada, ketidakjujuran, ya kan? Tadi Ibu bilang dicaplok bisnisnya, udah maju ditendang, ya, betul nggak Bu? Nah, itu tantangan, tapi kita harus respon. Bagaimana respon kita ketika kita menghadapi tantangan? Kalau respon kita positif, kita akan hidup sehat. Tapi kalau respon kita negatif, kita akan stres mikirin masalah itu. Ingat, masalah-masalah yang kamu hadapi luar biasa atau biasa-biasa saja? Siapa bilang? Hah? Biasa-biasa, luar biasa? Biasa-biasa saja. Yesus bilang apa? Apa? Di Korintus, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan apa? Biasa-biasa, tidak akan lebih apa? Kekuatanmu, ya kan? Dia akan berikan jalan keluar nggak? Solusi bagi orang yang mengasihi Dia. Kenapa? Banyak orang yang menganggap pencobaan itu luar biasa. Ketika kita menganggap pencobaan luar biasa, berarti Tuhan kita itu di bawah pencobaan kita. Yang luar biasa di dunia ini hanya siapa? Tuhan Yesus. Kalau kamu percaya bahwa Tuhan Yesus yang luar biasa, hidupmu pun luar biasa. Masalah itu biasa, tapi Yesus kita luar biasa. Amin. Nah, ketika kita menilai bahwa Yesus itu luar biasa, berarti iman kita itu sudah grow up, tumbuh. Ya, dan kita minimal bisa memenangkan diri sendiri sebelum kita memenangkan orang lain. Karena dirimu itu sangat berarti, berharga. Engkau cantik, engkau ganteng, engkau keren, luar biasa, punya potensi yang dahsyat, yang luar biasa. Karena Tuhan ciptakan kita itu bukan sembarangan. Tuhan ciptakan kita pada hari keberapa? 6. Kenapa hari pertama? Hah? Tuhan mau menyediakan dulu untuk kita. Yes, God provider. Dia menyediakan. Bayangin ya. Kalau misalnya siapa yang di sini udah punya anak? Angkat tangan, oke. Waktu ibu, ibu anaknya perempuan laki-laki? Laki. Pada waktu ibu lagi mengandung, sebelum anakmu lahir, ibu nyiapin apa aja waktu itu? Ranjang, terus baju-baju, ya kan? Terus kamarnya dicat nggak? Nggak. Nah, ibu siapa? Ibu Siska, manusia biasa. Dia mengerti dan bertanggung jawab sebelum anaknya lahir, disiapin semuanya. Karena apa? Dia ibu yang bertanggung jawab. Nah, kenapa Tuhan ciptakan hari ke-6 manusia? Karena Tuhan bertanggung jawab. Yes,
Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu, atas hidup manusia sebelum manusia itu lahir, sebelum manusia diciptakan, dan Tuhan sediakan semuanya. Daratan, lautan, ya kan? Semua makanan, binatang, ya kan? Betul nggak? Buah-buahan, tanaman, semua tumbuh-tumbuhan, binatang, semua disediakan oleh Tuhan, ya kan? Semua binatang diciptakan oleh Tuhan dan disiapkan untuk kita, disediakan untuk kita. Makanya nggak heran, ya. Kata orang Batak, semua binatang merah yang aku makan kecuali kereta api. Itu pun karena kiras, ya kan? Nah, kenapa Adam dan Hawa waktu itu jatuh dalam dosa? Kenapa? Tahu nggak? Karena Ingin menyamai Allah. ingin menyamai Allah. Karena waktu itu ya bukan orang Manado yang digoda. Coba kalau orang Manado waktu itu Adam dan Hawanya, pasti ularnya dimakan. Ya kan? Betul loh. Patola, ya kan? Kalau itu orang patola dimakan. Kalau orang Manado itu di sana ular itu berkat. Iya, dulu saya waktu sekolah kita di Manado, dosen saya nabrak ular. Haleluya, puji Tuhan, diangkat itu ular patolanya. Ya kan? Kalau orang Jawa nabrak ular apa? lari. Darah Yesus lari ya. Betul nggak? Lari. Tapi orang Manado tidak, ya kan? Dia ambil karena itu berkat. Betul. Iya. Kenapa? Tuhan menyediakan untuk dimakan. Ya. Oh, kalau kalian Manado tanya Pak Hendrik ya, semua benar. Ada apa? Kelelawar, tikus, ya kan, eru, gitu kan. Tapi enak, itu binatang yang mahal, ya kan? Mahal di sana, ya kan. Bahkan sekarang kucing yang dijual, ya. Untuk makanya jangan macam-macam seorang Manado loh. Setan aja dimakan, apalagi saudara. Jangan macam-macam sama Hendrik ya, sama ibu. Jadi harus tunduk dan taat pada pimpinan otoritas ya. Setan aja dimakan, ya udah dimakan loh sama orang Manado. Jangan macam-macam loh. Kalian kalau orang macam-macam setan aja dimakan, apalagi kamu bisa dimakan. Nah, oke, tapi enggak. Pak Hendrik itu udah dan ibu sudah jinak ya. Jadi dia sangat mengasihi saudara semuanya, ya kan? Mengasihi. Kenapa kalian ada di tempat ini? Bukan siapa-siapa, tapi dipedulikan, ya kan? Dikasihi. Kenapa? Karena saudara itu orang yang sangat berharga. Ya. Kita berharga bukan karena kita pakai perhiasan, bukan karena kita pakai baju yang bagus, bukan karena kita orang kaya, bukan karena kita punya mobil yang mewah, bukan karena kita punya suami yang ganteng atau istri yang cantik, tidak. Tapi kita berharga, istimewa oleh karena apa? Oleh perkataan Tuhan. Kata Yesus, kata Alkitab, engkau sungguh berharga. Amin. Oke. Ya. Terus ciri-cirinya mudah bergaul, orang Samarinda ya. Siapa yang mudah bergaul di sini? Oke, ibu, makanya ibu jadi pebisnis ya, mudah bergaul ya. Kalau pebisnis pendiam, ya nggak laku barang dagangannya. Oke, terus aktif. Siapa yang aktif? Aktif itu waduh ibu aktif juga ya. Aktif. Ini laki-laki kok nggak ada yang angkat tangan ya? Masa kalah sama wanita-wanita Wonder Woman ya? Oke, terus yang optimis. Optimis itu berarti artinya yakin lah ya. Punya iman, humoris. Siapa yang suka humor? Bergurau, bercanda, ya? Suka humor. Di sini ada yang suka humor? Oke ya. Hidup ini kalau nggak ada orang yang suka humor, bisa stres kita, ya kan? Biar berwarna dunia ini, sehingga ada orang yang suka humor, ya. Tapi jangan berlebihan, nanti jadi ribut, ya. Oke. Nah, kelemahannya impulsif nih. Impulsif itu orang sama itu ya. Kadang-kala mau melakukan sesuatu atau melakukan memutuskan sesuatu tanpa pikir panjang. Karena orang Samawi itu kayak Petrus gitu loh. Waktu ditanya, oh apakah kau sungguh-sungguh? Oh saya sungguh-sungguh. Tapi orang yang pertama kali menyangkal siapa? Murid Yesus. Petrus, ya kan? Karena nggak pikir panjang dia, langsung ceplos gitu kan? Ada yang seperti Petrus di sini ceplos-ceplos? Ada. Oke, nggak apa-apa. Itu kan istimewa, ya kan? Berbagai jenis karakter, berbagai manusia di sini. Yang satu kandungan dari mamahnya aja tidak sama karakternya, betul nggak? Oke, beda-beda. Oke, ekspresif. Ya ekspresif berarti ceria, yang ekspresif pokoknya. Kalau pokoknya ekspresif banget, nggak cool gitu dia gitu kan? Seperti tadi yang bimbing ujian tadi, ekspresif ya, bergirang, suruh joget, ada yang joget, ada yang enggak, ya kan?
Dia kan udah ekspresif pemimpin pujiannya. Siapa namanya tadi? Angel, luar biasa. Kamu seperti namanya malaikat kan? Haleluya. Kita ya. Kamu luar biasa. Ekspresif membawa jemaat, membawa anak-anak Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk bersukacita karena Tuhan. Nama Tuhan. Oke. Kompetitif. Ya, suka bersaing, kompetisi, tapi bersaing sehat ya. Bukan saling menjatuhkan, bersaing dengan prestasi kita. Seperti kalian ada di sini bersaing dengan prestasimu. Siapa yang cepat keluar dari tempat ini? Wah, harus apa? Kita harus bertindak. Bertindak apa? Harus ada kemauan keras bahwa saya orang yang berharga. Saya sudah ditebus oleh darah Yesus dan aku pasti dipulihkan. Dan aku orang yang menang. Amin. Yes. Oke, lanjut. Melankolis. Nah, melankolis nih. Ciri-ciri melankolis tertutup. Ya, di sini ada yang suka pendiam gitu ya. Ada yang pendiam? Ada. Ya nggak apa-apa ya. Siapa yang pendiam? Wah. Oke. Terus analitis. Analitis teliti. Ya, teliti nih. Siapa yang teliti di sini? Kalau baca Alkitab teliti banget. Atau kalau ngecek duit teliti banget ya. Ya, oke. Siapa yang teliti di sini? Wah, kalau cocok jadi bendahara ya. Tim audit. Terus kemudian siapa yang sangat detail? Sangat detail. Oh, profesionalis kamu ya. Oke ya. Terus siapa yang cemas bila menghadapi lingkungan baru? Hah? Oke. Ya, biasa. Orang melankolis pasti ya sudah detail, cemas ketika menghadapi lingkungan baru. Angel kenapa? Cemasnya kenapa? Macam-macam misalnya cemas dalam bergaul. Oh iya. Lingkungan baru asing gitu. Asing ya, takut ya. Oke ya. Oke, nggak apa-apa. Ya oke. Terus mudah curiga. Siapa yang suka curigaan nih? Suka curigaan. Sama teman-teman. Oh, siapa namanya? Vincent. Suka curiga apa ya Vincent? Ada yang menjahati saya. Oh, ada yang menjahati kamu ya. Oke. Siapa yang suka curiga? Bisa, jangan-jangan ini nanti uangku diambil sama temanku. Ada yang begitu? Ya, mudah curiga ya. Kemudian teliti. Ya, siapa yang teliti di sini? Siapa yang kalau dikasih tugas sama Pak Hendrik? Pak Hendrik itu teliti atau sama Kak Marlin itu teliti. Ya. Nah, ini cocok jadi bendahara ya. Tapi jangan dikorupsi. Oke, lanjut. Ini tipe melankolis ya. Kalem ya. Oke, pragmatis ini ya. Pragmatis. Tenang. Ya. Tenang ya. Kalem. Bukan kayak lembu, kalem ya. Kalem. Cenderung menghindari konflik. Nah, ini cari aman biasanya. Orang yang begini itu cari aman, yang penting aman-aman aja, ya kan? Betul nggak? Senang menolong sesama. Siapa yang senang menolong sesama? Oke. Siapa? Syariel ya. Senang menolong sesama. Ya, itu love God love people, senang menolong sesama. Pragmatik itu ya cuek kalau ada persoalan, tapi dia senang menolong sesama. Contoh orang pragmatik misalkan, dia ada sampah, dia akan cuek, nggak akan diambil, ya. Atau misalkan dia ada tai ayam, ini apa ya? Oh, tai ayam. Nah, tapi orang sangguin langsung ambil untuk bersih-bersih gitu kan. Cepet geraknya. Karena wah, ini ada tai ayam, langsung. Tapi orang lain, oh tai ayam ya, lewat aja gitu kan. Ada di sini yang begitu? Hah? Bertobat ya. Ada yang lihat, oh tai anjing ya, dicium dulu nggak? Tai anjing. Ya. Cuek aja, lewat aja gitu teh anjing. Oke ya. Menolong sesama ini penting banget nih. Ya, menolong sesama ini ya, sesama nih. Ya kan misalnya nih teman-teman, wah, tadi yang baru dikunjungi Sarel banyak makanan, banyak apa mungkin sabun. Ada teman kita yang nggak ada sabun. Nah, mungkin kita share, berbagi ya kan. Tapi bukan ngerampok ya. Kalau saya tergerak baru itu ya kan, tapi jangan minta-minta ya kan, nggak boleh juga kita minta-minta ya. Kita mintanya hanya kepada siapa? Tuhan Yesus ya. Oke, klik. Nah, koleris. Wah, ini koleris itu yang tegas. Disiplin. Ya. Cirinya apa? Berambisi tinggi. Ambisi tinggi. Ambisi boleh nggak? Boleh. Cita-cita tinggi boleh? Ya, tapi jangan ambisius ya. Kalau ambisi boleh, tapi jangan ambisius.
Ambisius berarti ambisi yang terlalu berlebihan. Ketika tidak tercapai, akhirnya kita sakit dan banyak melukai orang-orang di sekeliling kita. Kalau ambisius, saling sikut, ya kan? Saling sikut. Misalnya di sini, waduh berambisius, biar disayang sama Pak Hendrik, tapi sambil nendang temennya, ya kan? Tenang sana, tenang sini, ya kan? Atau mengadu, atau fitnah teman-teman kita, biar dia jatuh, kita yang naik. Nah itu ambisius dan ambisi yang terlalu berlebihan. Juga tidak bagus, tapi berambisi boleh, ya kan? Karena kalau orang yang nggak ada ambisi ya datar-datar aja, betul nggak? Ya kita harus berambisi. Pak Hendri kalau nggak ambisi mana mungkin buka di sini ya Pak? Karena punya ambisi. Nah, ambisi apa? Mimpi, visi yang dari Tuhan. Visi yang dari Tuhan. Orang harus punya ambisi. Kalau nggak punya ambisi, udah lembang-lembang aja, udah duduk diam aja di rumah, makan tidur. Jadi hidup, makan untuk hidup, atau hidup untuk makan. Kalian di sini hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk Hidup untuk makan. hidup untuk makan. Makan dulu dong Angel. Habis itu makan, tidur. Nah itu hidup untuk makan. Tapi kalau makan untuk hidup, ya, yes. Tapi hidup kita harus berarti setelah makan. Jangan sudah makan tidur lagi. Sudah makan, siapa kebiasaan di sini? Sudah makan tidur. Hah? Ingat ya, kalau nanti makan terus tidur, perutnya lama-lama buncit loh. Ya, perutnya lama-lama buncit kalau makan tidur. Harus gerak dulu, bakar kalori ya. Kalori harus dibakar, biar kita langsung atau langsing. Ya, langsing. Waktu datang ke sini langsung, pulang dari Agape langsing, ya kan? Tapi bukan langsing karena kurang makan, langsing karena performa kita, ya, energik, sehat, ya. Oke. Terus kemudian fokus pada tujuan, ya, fokus pada tujuan. Nah ini fokus, kita harus fokus. Di sini fokusnya untuk apa? Coba, fokusnya untuk apa? Pemulihan. Jadi fokus, aku pulih. Jadi harus nurut dengan pendidikan di sini. Karena tujuan pendidikan di sini untuk supaya kamu pulih. Nurut apa yang diperintahkan oleh pemimpin di sini. Nurut. Biar kamu apa? Pulih. Jangan melawan. Harus tunduk dan taat selama kamu dalam proses pendidikan. Sekolah di sini. Sekolah ya, bilang sekolah. Sekolah. Kalian di sekolah di sini dididik dan diajar supaya mengenal Tuhan dengan benar. Kalau kita nggak mengenal Tuhan dengan benar, ya nggak pulih. Kita harus kenal siapa Yesus yang sebenarnya, biar kita pulih. Siapa yang sudah pulih di sini? Siapa yang mau pulih? Harus bertindak. Amin. Harus bertindak. Biar apa? Kita pulih. Kita berharga. Kita bisa melakukan banyak hal. Karena kita manusia yang potensi. Ya, istimewa, unik. Maka dari itu karena unik dan istimewa, Yesus rela korbankan nyawanya untuk kita. Dia unik, istimewa. Kamu istimewa. Berharga. Jangan merasa, aduh aku gak berharga. Aku gak ada siapa-siapa. Gak berarti hidup saya. Itu adalah siasat iblis untuk menghancurkan kehidupanmu. Ya, terus tegas dalam bertindak. Tegas, ya, artinya tegas bukan marah-marah, bukan. Tegas, nah, kayak Kak Mario itu pasti tegas nih. Ya, kalau nggak tegas pasti nggak bertahan di sini. Tegas, ya kan? Misalnya, wah ini melanggar. Kalau di sini yang melanggar dapat disiplin nggak? Dapat. Nah, dapat ya. Nah, berarti pendidikan ini namanya. Anggap aja saudara prajuritnya Kristus sedang dididik menjadi TNI-nya Tuhan Yesus. Ya, jadi disiplin. Bangun jam berapa? 6. Jam 6. Kalau nggak jam 6 baru bangun? Jam 6 Piston. Kalau belum bangun, disiram pakai air. Atau semprot. Kasih kursi? Ya. Ya.
Kena hukuman. Dulu saya di kampus, kalau bangunnya telat disiram air. Tapi ada temanku yang suka licik, ya. Pas sudah suruh kerja praktis, pura-pura berdoa. Doanya lama amin amin. Nah dia nggak disiplin, ya kan, sama dosen saya harus digedor. Hei, jangan pura-pura berdoa. Waktu berdoa berdoa, waktu bekerja, waktu belajar. Nah kita harus disiplin. Jangan waktu belajar suruh waktu berdoa, ya kan, karena males alasannya, ya kan. Disuruh males, disuruh kerjain tugas, malah berdoa, ya kan. Disuruh berdoa, malah kerjain. Nah, itu kebalik-balik. Harus disiplin dan tegas belajar memanage, memimpin diri kita sendiri minimal. Kita nggak bisa memimpin orang lain kalau diri kita saja kita nggak bisa pimpin. Manage, ya, manage diri kita dengan baik. Dengan tadi, di sini sekolah disiplin, bangun jam 6, bangun jam 6. Biston, jangan biston makan, ya kan? Beda. Jam makan, sekolah makan. Jangan jam makan tidur, nanti nggak kebagian jatah. Iya, ya. Kalau waktu saya di sekolah Alkitab, telat datang makan, udah nggak ada jatah. Akhirnya puasa setengah hari, ya kan? Karena tidak disiplin di mana-mana dia. Kenapa perlu dilatih disiplin? Agar hidupmu tertib, nggak semaunya sendiri. Memang Tuhan sudah kasih kebebasan kepada kita, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Setelah saudara keluar dari tempat ini, saudara bebas menghirup udara, saudara bebas bertemu sama siapapun dan bergaul dengan siapapun. Tetapi ingat bahwa kebebasan yang Tuhan percayakan kepada kamu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, jadi gak bablas anginnya, enggak. Tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Arti kebebasan yang bertanggung jawab adalah bebas, tapi ada tanggung jawabnya. Di sini saudara bebas? Tidak. Masa sih tidak? Kenapa tidak? Oh, banyak aturan. Kenapa dibuat aturan? Hah? Disiplin. Supaya disiplin. Supaya kamu disiplin. Kenapa Anda di tempat ini? Berarti Anda yang tidak disiplin. Makanya kita di tempat ini untuk dididik supaya kalian jadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Amin. 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 Yes. Keluar dari sini, engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Kata Yesus. Kan ada lagu itu. Hidupku takkan sama, ya kan? Hidup kita akan sama. Dulu sebelum kenal Yesus, hidup saya begini. Dan setelah kenal Tuhan Yesus Kristus, hidup kita tidak sama. Ya, kamu kenal Yesus? Nah, saya mau tanya nih, kamu kenal Agnes Monica? Hah? Tidak, tahu doang. Tahu doang, ya kan? Apa bedanya kenal sama tahu? Kalau tahu ya tahu, itu Agnes Monica bintang film. Tahu. Umurnya begini, tapi kalau kenal itu dekat. Ya, kenal itu dekat ya. Bisa. Jadi kamu tahu, ya, tahu Agnes Monica ya. Kalau kenal, ada yang follow IG-nya Agnes Monica? Oh ada. Di follow back nggak, Kak? Hah? Enggak. Kenapa? Kenapa nggak di follow back? Karena nggak kenal kan? Tapi tahu. Tahu ya. Cantik nggak Agnes Monica? Cantik. Makanya kamu follow ya. Kalau cantik ngapain di follow ya? Siapa namanya? Jo. Ya Jo. Dia ada cantik. Dan Agnes Monica penyanyi. Kita tahu ya kan, artis, cantik, orang Kristen, ya, anak Tuhan. Betul nggak? Tapi kalau saudara follow IG-nya, kenapa nggak di follow back? Karena saudara nggak kenal. Ya. Jadi tahu sama kenal beda. Tahu belum tentu kenal, tapi kenal pasti tahu. Nah, kamu kenal Tuhan? Kenal nggak? Tahu Tuhan? Tahu. Tahu Tuhanmu? Tahu. Siapa? Yesus. Yesus. Kenal nggak? Kenal. Kenal? Kenal. Ya. Kenal Tuhan Yesus. Kamu kenal Tuhan Yesus. Kalau kamu kenal Tuhan Yesus, mengenal Tuhan dengan benar, hidupmu pasti dipulihkan. Amin. 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 Ya. Karena Yesus rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Amin. Ya. Nah, kenal Yesus. Kalau kamu kenal follow Yesus, Yesus follow back nggak? Yesus follow back nggak? Follow back. Coba ya kalau Yesus punya Instagram, followernya banyak banget ya. Kalau kita follow Yesus, di follow back nggak? Langsung di follow back. Kenapa? Karena Yesus mengenal kita, mengenal kamu, ya. Iya. Ya.
Jumlah rambutnya tahu, tapi kamu tahu nggak rambutmu? Nggak tahu. Jenggotmu tahu nggak? Tidak. Nggak. Jumlahnya berapa biji? Nggak. Ya kan berapa helai? Nggak tahu kan? Ya. Tapi Yesus tahu, bayangin loh. Yang kita nggak tahu dia tahu. Dia lebih tahu yang terbaik bagiku. Dia lebih sanggup memulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya apa? Hanya siapa? Hanya Yesus, penolong yang setia. Kamu kenal Tuhan Yesus? Amin. Siapa dia? Juru selamat. Dia juru selamat. Selain dia juru selamat, Dia Bapak yang baik. dia Bapa yang baik. Dia apa lagi? Sahabat yang baik. Sahabat yang baik. Dia siapa lagi? Allah. Dia penolong yang setia. Nah, kalau kamu kenal ini, pasti kamu cepat pulih Amin. dan pulang dari tempat ini. Amin. 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 Sembuh. Ceritakan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus adalah penolongmu yang ajaib. Jangan cuma mengerti, jangan cuma tahu, tapi mengenal dia. Kalau kita kenal dia dan dia kenal kita, terjadilah satu hubungan yang luar biasa, hubungan intim, karena dia Bapa yang peduli anak-anaknya. Ada lagu ini. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, oke? Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ayo kita nyanyi saja. Seperti Bapa sayang anak. Kamu nikmati hadiratnya dan hubungan dengan Tuhan. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada pada. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Siapa yang percaya bahwa rancangan Tuhan itu terbaik buat hidupmu? Rancangan indah dan terbaik itu buat kita. Amin. Haleluya. Oke, logis artinya masuk akal. Jadi orang koleris itu nggak mau berbuat seenaknya sendiri, harusnya masuk akal. Terus tidak suka basa-basi, ya. Tahu basa-basi? Tahu. Ya. Jadi apa adanya punya, ya, enggak, gitu kan. Itu orang koleris. Konsisten. Nah, nggak mencela-mencela, ya. Nanti percaya, nanti enggak. Kemarin berjanji, sekarang lupa lagi. Nah, itu mencela-mencela, nggak ditepati. Ya nggak konsisten. Percaya diri. Nah, percaya diri. Trust. Oh, aku percaya diri. Ya, beda ya dengan rendah diri sama percaya diri. Ya, confident ya, percaya diri. Siapa yang sudah percaya diri di sini? Siapa yang merasa minder di sini? Ya, percaya diri berarti wah, percaya. Suruh maju duluan, maju ke depan, percaya. Percaya diri. Kenapa kita percaya diri? Karena harga kita itu sangat mahal dan terlalu mahal.
kita berharga di mata Tuhan. Mandiri, mandiri ya, mandi sendiri, nyuci baju sendiri, makan sendiri. Siapa yang makannya masih disuapin di sini? Nggak ada ya, semua mandiri ya. Ya, udah pada dewasa, udah gede masa masih disuapin. Kreatif, kreatif berarti, misalkan ibu-ibu atau wanita kreatif bikin apa, bikin makanan yang enak-enak atau yang masakan atau kue, atau laki-laki kreatif bikin apa. Jadi kreatif artinya dia menciptakan sesuatu sehingga hidup kita nggak jenuh, ya. Punya ide-ide dan ide-ide itu harus dilakukan biar hidup kita penuh arti dan makna. Karena ini kita itu orang yang multi talent, ya. Tidak sama seperti binatang. Binatang seperti anjing cuma taunya apa? Menggonggong, ya kan? Menggonggong. Bisa nggak anjing berkokok? Ya kan? Kalau manusia bisa nggak berkokok? Bisa. Menggonggong bisa? Mengeong? Bisa, semuanya bisa. Karena kreatif, istimewa, unik. Tapi kalau ayam bisa nggak ngomong? Nggak bisa. Karena cuma itu. Makanya keistimewaan kita itu berbeda dengan makhluk yang lain. Kita sangat istimewa. Ya? Berbeda dengan binatang. Binatang mati, habis berkara. Tapi ketika kita mati, kita ada kelanjutannya. Maka dari itu, Yesus datang untuk menyelamatkan siapa? Bukan binatang. Kenapa Yesus menjelma jadi manusia? Bukan jelma. Yesus bisa nggak jelma jadi binatang? Jelma jadi batu bisa? Tapi penting nggak buat Yesus? Nggak penting. Kenapa dia jelma jadi manusia? Yes. Ibu ini pintar ya, firman Tuhannya apa tahu semua ya. Nah, berarti sebentar lagi pulang ya Bu. Amin. Haleluya. Jadi semua tahu ya kan kita daya nalarnya tinggi ya. Cerdas pasti Ibu ya. Makanya guru sekolah minggu ya. Amin ya. Jadi langsung bisa jawab reason-nya, alasannya dengan tepat. Ya, kenapa Yesus menjelma jadi manusia jadi binatang? Karena yang menyelamatkan adalah manusia. Ya, manusia sangat berarti, kamu sangat berarti dalam dia. Makanya dia rela korbankan nyawanya. Ya, oke, klik. Nah, kapan karakter itu muncul? Karakter muncul itu sejak dari dalam kandungan, bawaan sejak lahir. Nah, setelah lahir terbentuk sesuai dengan perkembangannya manusia melalui pengalaman, melalui pemahaman masing-masing individu yang berbeda-beda, karena pengaruh lingkungan, bisa keluarga, ya kan? Lingkungan keluarga itu nomor 1. 85% pembentukan karakter itu tengah-tengah keluarga. Makanya kalau keluarga yang hancur, maka karakter anak-anaknya bisa hancur, ya. Terus kemudian di gereja, di sekolah, dan tempat kerja itu ada sekitar 15%, ya. Kalau keluarga kuat, pasti dia pergi kemanapun, bergaul dengan siapapun, dia akan tetap kuat. Apalagi keluarga yang takut akan Tuhan, pasti anak-anaknya akan takut akan Tuhan. Ketika mungkin diutus atau ditempatkan dimanapun, kita bisa mampu hidup. Karena apa? Ada faktor keluarga yang kuat imannya. Ya. Oke, faktor keluarga sangatlah penting, ya, penting sekali. Makanya kalian siapa yang bangga dengan keluargamu, angkat tangan. Yes, semua bangga dengan keluarga. Meskipun mungkin kadang-kala papa mamamu mungkin pernah nyakitin hati kamu, pernah mukul kamu. Siapa yang pernah dipukul sama papa mama? Hah? Ada ya? Saya pernah sama bapak. Ya, dipukul kaki saya pakai kayu. Tahu kayu yang itu hitam, yang suka satpam pegang tuh, ya? Kayu dipukul, langsung bengkak kakinya. Pernah saya ada kepahitan dengan bapak saya. Tapi ketika saya bertemu dengan Yesus, aku bisa mengampuninya. Siapa yang ada luka hati di sini? Angkat tangannya. Mau mengampuni? Mau mengampuni? Yes, mengampuni. Karena barang siapa yang tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahannya. Jadi harus mengampuni. Ya, karena keselamatan, anugerah Tuhan Yesus aja tidak pernah artinya gitu. Dosa apapun sama Tuhan ketika kita mengaku, Tuhan ampuni dan secara cuma-cuma gratis dan tanpa pamrih. Tahu arti mengampuni? Mengampuni berarti melepaskan, membebaskan, melupakan dan tidak mengingat lagi kesalahan orang lain. Tapi kalau kita masih mengingatkan kesalahan orang lain berarti belum mengampuni.
Mengampuni berarti membebaskan, melepaskan. Dan tidak mengingat lagi kesalahan orang lain seperti Yesus. Tidak mengingat-ingat kesalahan kita, tidak mengingat pelanggaran kita. Bahkan katakan bahwa sejauh timur dari barat, dia melupakan, tidak mengingat kesalahan kita. Dia melemparkan, ya kan, dosa kita jauh ke tubir laut. Jadi udah gak ingat lagi, udah gak memandang lagi kesalahanmu. Masa lalumu sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita harus fokus pada goal tujuan kita. Untuk apa? Tujuan kita, tujuan hidup kita harus mengerti. Untuk apa tujuan hidupmu? Di sini untuk mengalami pemulihan. Berarti kamu harus pulang dari sini pulih dan kamu melayani Tuhan. Bekerja, kembali bekerja seperti orang lain. Karena kita semuanya sama di hadapan Tuhan. Gak ada yang berbeda. Kita diciptakan sama, ditebus dengan darah yang sama, dengan Tuhan yang sama. Ya, tidak ada yang berbeda. Dan Tuhan tidak pernah membedakan kita. Dan Tuhan tidak pernah pandang bulu. Meskipun mungkin orang tua kita pandang bulu, lebih sayang pada kakak kita atau adik kita, kita nggak usah takut. Karena kita punya Yesus sahabat sejati, ya, yang selalu sayang dan mau menerima kita apa adanya. Oke. Keluarga yang karakternya kuat akan menghasilkan generasi yang hebat. Generasi yang hebat adalah saudara, adalah generasi yang hebat. Bukan orang-orang yang hebat. Katakan kiri kananmu, kamu generasi yang hebat. Ya, klik. Oke. Nah, ini goalnya. Goal dari semua kehidupan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Karakter apapun, temperamen apapun tadi. Ada temperamen apa? Sanguin, terus melankolis, flegmatis, koleris. Itu semua ada di dunia ini. Dan tidak sama. Karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan, tidak seperti robot. Coba kalau orangnya hanya satu tipe, melankolis semua, kira-kira seru nggak? Nggak seru. Coba flegmatis semua yang diciptakan, seru nggak? Nggak seru. Jalan ke utara semua, ya kan, kayak robot. Ya kan, ke selatan semua, ya kayak robot. Tapi Tuhan ciptakan kita itu penuh dengan berbagai macam karakter. Makanya kenapa muncul berbagai gereja, organisasi, karena berbagai karakter. Coba kalau cuma satu karakter, nggak ada tuh berbagai denominasi, nggak ada Katolik, nggak ada Protestan. Semuanya sama-sama menyembah Tuhan Yesus Kristus. Berbagai karakter. Ada gereja yang mungkin gak suka pakai musik, ya kan, cukup dengan organ, ya, atau piano. Ada gereja yang tepuk tangan, karismatik, loncat-loncat kalau waktu nyanyi. Terus ada juga gereja yang sadu, ya kan, sunyi, senyap, ya kan. Ada gereja yang sedang-sedang, tidak karismatik, ya kan, tidak injil, tapi berdasarkan firman Tuhan. Ya, artinya gini loh, sedang-sedang. Nah, semua sama nggak di mata Tuhan? Sama. Siapa yang di sini dari Katolik? Ada dari Katolik? Oke. Ada yang dari gereja Protestan, maksudnya gereja biasa, GKI atau dan sebagainya? Ada dari karismatik di sini? Ya, semuanya sama. Ya, semuanya sama di hadapan Tuhan. Itu mewujudkan apa? Memberikan gambaran. Ada 4 karakter. Kenapa? Ada orang sanguin, pasti dia suka di gereja yang ria, ya kan? Betul nggak? Orang melankolis mungkin di gereja yang kalem, yang cool. Orang flegmatik mungkin gereja biasa. Nah, orang yang flegmatik, koleris mungkin bisa di karismatik, bisa juga di gereja Injili. Tapi semuanya sama di mata Tuhan. Mau karismatik, injili, presbyterian, itu di hadapan Tuhan sama. Yang penting beralaskan firman Tuhan dan Yesus yang disembah satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau berbeda mungkin dari berbagai gereja, tapi Tuhanmu sama. Menyembah dalam Tuhan yang sama dan Roh Kudus yang sama. Jadi gak ada perbedaan. Yang penting apa? Sikap hati. Dan goal kita apa? Roma 8 ayat 29. Sebab, coba baca sama-sama. Roma 8 ayat 29. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia
anaknya itu menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Jadi dari semula Allah menciptakan orang percaya menjadi serupa dengan gambarannya. Tetapi yang jadi masalahnya waktu itu ada iblis, kuasa iblis yang ingin merusak gambar Allah. Sehingga banyak anak-anak kehilangan jati dirinya, banyak anak-anak kehilangan identitas dirinya dan tidak mengerti siapa dirinya di dalam Yesus yang sesungguhnya. Saya percaya ketika saudara semua di sini mengerti dan mengenal siapa diri kamu sesungguhnya di dalam Yesus Kristus, pasti saudara akan mengalami kesembuhan yang luar biasa, pemulihan yang luar biasa. Karena apa? Yesus dialah tabib yang ajaib. Yesus dokter di atas segala dokter. Dan Yesus bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya Tuhan. Seperti Yayasan Agape ini. Ya, kenapa ada Yayasan Agape? Karena Pak Hendrik punya passion untuk merawat orang-orang yang benar-benar dicintai oleh Tuhan, yang mungkin bernasib yang tidak sama dengan orang-orang di sekeliling kita. Dan saudara ada di tempat ini karena apa? Tujuannya supaya dipulihkan gambar diri saudara di dalam Yesus Kristus, supaya kalian semuanya menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Dari semula Allah menciptakan orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Nah, klik terakhir ya. Bagaimana kita membangun karakter yang seperti Kristus? Ya tadi saya katakan harus mengenal Tuhan dengan benar. Coba kita buka Alkitab kita 2 Petrus 3 ayat 18 sebagai ayat penutup. 2 Petrus 3 ayat 18. Oke, mari kita baca sama-sama 2 Petrus 3 ayat 18. Sudah ketemu semua? Yang sudah ketemu katakan amin? Amin. Amin ya. Oke. Kita baca sama-sama 2 Petrus 3 ayat 18. 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Pengenalan akan Tuhan yang benar akan menentukan sikap hati saudara di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Itu penting sekali. Biar kita mengenal Tuhan dengan benar. Siapa Yesus yang sebenarnya? Saudara harus tahu. Dan juga mengenal dirimu sendiri. Siapa dirimu di mata Tuhan. Amin. Amin. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada? Sudah mengerti semua? Sudah. Oke, tinggal melakukan ya. Pulang dari sini, saya pulang dan dengar, waduh, luar biasa. Ini sudah kembali, Musela sudah kembali, Angel sudah pulang, dipulihkan. Terus siapa lagi? Karel. Wah, pokoknya semuanya. Nanti ada lagi yang datang lagi gantian ya. Oke, dan sembuhkan, dipulihkan luar biasa. Itu mujizat Tuhan terjadi. Pasti Pak Hendrik tiap hari berdoa biar anak-anak di sini menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Keluar dari sini bukan sama masyarakat. Oh, saya nggak ada harga dirinya lagi karena saya keluar dari Yayasan Agape. Lulusan Yayasan Agape adalah sarjana yang luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Itu harus punya iman dan keyakinan bahwa engkau berbeda dengan yang lain. Setelah mengalami pembentukan di tempat ini, saudara sedang sekolah, saudara sedang melakukan pendidikan. Nikmatilah pendidikan itu dengan penuh sukacita, karena saudara adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saya mau ajarin lagu baru nih. Lagu baru nih, Aku Istimewa ya. Udah tahu belum? Belum. Coba musik. Boleh ditampilin? Nah, oke. Coba Aku Istimewa. Oke. Aku istimewa. Ketinggalan. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebat.
dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ya. Ayo kita belajar sama-sama ya. Nanti saya ajarin gerakannya. Oke? Ya, biar ingat bahwa aku istimewa dan aku berharga di mata Tuhan. Amin. Oke, kita bangkit diri semua.